وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tidak ada khilaf di antara ulama kewajiban menghadap kiblat. Karena dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW idza qama ila shalah istaqbala al-qiblah. Karena Nabi SAW bila beliau hendak salat menghadap ke kiblat. Ini di salat wajib, di salat sunat, ya, ini semuanya berlaku. Dia berlaku pada hukum asalnya. Lalu dikecualikan beberapa keadaan. Dikecualikan beberapa keadaan. Yang pertama adalah di saat al-khauf, dalam kondisi takut. Takut ini pada umumnya mungkin yang sering disebut oleh para ulama adalah saat perang berkecamuk. Di saat perang sedang berkecamuk. Tapi kalau sedang istirahat ya enggaklah. Maksudnya sedang terjadi perang. Kemungkinan diserang itu ada. Atau memang sedang serang menyerang. Maka saat itu dibolehkan tidak menghadap kiblat. Dibolehkan tidak menghadap kiblat. Ya, dan ini diriwayatkan atau disebutkan Al-Qur'anul Karim dan juga diriwayatkan dari Nabi banyak macam salat al-khauf itu. Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar menyebutkan sekitar 16 cara salatul khauf ketika perang. Ketika perang. Di antaranya yang masyhur adalah bahwa pasukan dibagi 2 saf atau lebih atau 2 bagian. Nah, yang pertama saf pertama ruku dengan misalnya semuanya berdiri, salat imam di depan. Dan bila mungkin menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kalau tidak, menghadap ke arah musuh. Menghadap ke arah musuh. Dengan tetap membawa senjata. Tetap membawa senjata. Nah, di saat saf pertama, kalau dulu kan bagi 2 saf mungkin, kalau sekarang mungkin berbagi ratusan barisan kan. Nah, bisa tinggal dibagi. Barisan pertama 3, 5 dan seterusnya mungkin. Ya. Di saat ruku, barisan 1, barisan 2 tetap berdiri. Tetap berdiri. Afwan, di saat ruku mereka bisa ruku bersama, di saat sujud yang lain menunggu di belakang. Atau bisa saja ruku rakaat pertama dulu, yang ini tetap tidak ruku. Baik. Setelah itu nanti barisan pada rakaat kedua, selesai rakaat pertama, di saat rakaat kedua yang ruku bersama imam adalah barisan kedua. Yang pertama tetap jaga. Kalau seandainya, pokoknya genap ganjil lah orang dihitung gitu. Nah, setelah itu maka imam turun atau duduk dan masing-masing mereka secara bergantian menyempurnakan rakaatnya yang kedua secara bergantian, dan imam duduk menunggu karena imam sudah 2 rakaat, yang lain masih satu rakaat. Nanti setelah itu baru mereka duduk bersama imam, dan setelah selesai at-tahiyyah mereka salam bersama imam. Ini diantara model salatnya, salatu al-khauf. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nanti di bab salatul khauf di lebih detail pembahasannya. Jadi ini yang pertama, yaitu dalam keadaan takut ketika perang. Dikiaskan kepada takut karena dalam peperangan, takut misalnya dikejar binatang buas, atau takut dikejar penyamun, atau takut misalnya karena terjadi la qadarullah bencana, banjir, erupsi gunung misalnya, atau terjadi gempa bumi dan sebagainya, sambil atau tsunami.
waktu sudah mau habis, kita belum salat tadi, kita belum salat, maka boleh dalam keadaan berlari atau dalam keadaan berjalan boleh salat. Demikian pula dengan orang yang sedang naik kapal atau naik pesawat terbang misalnya, karena tidak memungkinkan mereka untuk menghadap kiblat, maka mereka dibolehkan salat ke arah manapun, ke arah manapun. Dan kalau bisa, sebagian mengatakan di awal salat dia menghadap kiblat, dan kalau tidak bisa maka dia menghadap ke mana yang memungkinkan, ke mana yang memungkinkan. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu boleh salat sunat dalam keadaan musafir di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. Boleh salat sunat di atas kendaraan kita di saat musafir, tapi kita nak salat misalnya, nak salat witir, nak salat apa, kita tanpa turun. Karena kalau salat fardu mesti turun. Apa bedanya yang tadi? Yang tadi peperangan tidak bisa turun, ya. Atau di pesawat kan tidak bisa turun dah. Bisa turun untuk salat dulu, atau di kapal turun dulu, berhenti tidak ada. Tapi kalau naik mobil kan bisa, kita berhenti. Misalnya kita musafir sekarang ke arah Sumatera Barat misalnya, pergi tamasya, atau tengok anak, pergi ke pesantren, atau dan lain-lain urusan kita, atau dagang. Nah, kita nak solat sunat. Kalau solat sunat, kemungkinan pertama waktu kita tidak cukup, kita nak cepat sampai, maka kita tetap solat sambil di kendaraan. Bagaimana solatnya? Salat orang yang sedang duduk. Salat orang sedang duduk. Jangan sujud pula sambil nyetir nanti ya, tabrakan kita. Nah, jadi sujud dan rukuknya, kalau rukuknya nunduk, kemudian sujudnya runduk lebih rendah lagi. Tapi tetap memperhatikan jalan kalau sedang nyetir. Kalau sedang nyetir, kalau sudah tidak sedang nyetir, itu lebih aman sedikit daripada yang nyetir. Namun di dalam pesawat ataupun dalam apa, kalau memungkinkan dan tidak menyulitkan, misalnya kita kan hanya perorangan kan, kita secara individu mungkin bisa di sela-sela tempat yang ada lapang kita bisa sholat menghadap kiblat. Kalau memungkinkan maka kita lebih diutamakan menghadap kiblat. Tapi kalau sempat pesawatnya 450 orang jumbo, ini suruh sholat semuanya di tempat-tempat yang sempit-sempit itu, ini bahaya juga sebenarnya di sistem navigasi. Makanya sering kadang dilarang oleh awak pesawat untuk semuanya berdiri semua, dilarang kadang. Tetapi kalau memungkinkan, apalagi di pesawat-pesawat yang ada menyediakan musallanya. Kalau Saudi Airlines, alhamdulillah ada musalla khusus untuk salat. Tapi jangan bayangkan musalla sebesar Nurul Yakin, tidak lah. Ya, musalla paling muat untuk 3 orang sekali salat. 3 orang, imam depan dan makmum di belakang 3 orang, atau lebih. Yes. Kalau tidak salah sekitar 5 orang bisa salat sekali salat di situ. Ya, dengan kondisi seadanya dan masih mungkin menghadap kiblat. Nah, alhamdulillah saya selama musafir dengan pesawat sampai saat ini belum pernah sholat di bangku. Saya selalu sholat menghadap kiblat dengan gerakan yang sempurna. Tapi saya tidak fatwakan ke orang, ya, tidak fatwakan ke orang. Soalnya nanti kalau dipatwakan ke orang nanti menyulitkan. Karena boleh sholat tidak menghadap kiblat dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau bisa, dan alhamdulillah saya bisa. Nah, kadang-kadang ditegur juga lah sama awak pesawatnya, nanti jatuh Ustaz atau jatuh Pak katanya. Insya Allah kalau jatuh nanti duduk. Nah, kalau goyang pesawatnya boleh duduk. Karena dalam pembahasan berdiri nanti ada hal masalah, boleh enggak dalam satu solat kita berdiri dan duduk. Nah, nanti ada pembahasan itu. Misalnya rakaat pertama kita berdiri, rakaat kedua tidak sanggup lagi berdiri, kita duduk. Boleh apa tidak? Ini nanti jelaskan pada waktunya.
Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Berarti ada pengecualian boleh tidak menghadap kiblat di saat tertentu. Pertama tadi dalam keadaan takut, yaitu peperangan. Dan ini sabit dengan Al-Quran, dengan sunnah dan ijma'nya para ulama. Al-Quran, sunnah dan ijma' bahwa salat dalam keadaan takut boleh tidak menghadap kiblat.